Halo guys, kali ini Mimin akan menyajikan sebuah informasi yang menarik. Dugaan kuat Pak Jokowi adalah orang yang membikingi para koruptor. Pantas saja selama ini kasus-kasus korupsi itu menghilang tanpa jejak. Barusan saya baca Kejaksaan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dilaporkan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini sudah jor-joran, sudah buka-bukaan. Sebaiknya memang buka-bukaan saja sekalian. Kita lihat apakah Presiden sebagai Panglima tertinggi bisa menyelesaikan masalah negara ini, masalah hukum ini. Kita tonton karena memang harus rakyat tonton semuanya. Buka-bukaan rakyat yang akan menonton dan rakyat yang akan menyaksikan seperti apa endingnya. Yang jelas rakyat tidak akan diam ketika kebenaran tidak ada di muka bumi ini. Dan rakyat tidak akan diam ketika kebenaran masih disembunyikan di Republik ini. Oke? Selamat menonton jotos-jotosan antara para elit kejaksaan dan Polri. Buka-bukaan aja deh KBK semuanya. Buka bongkar semuanya biar rakyat semuanya tahu. See you. Jokowi, pendukungmu panas. Teriak-teriak maki-maki gue, katanya menyebut presiden, kenapa tidak sopan? Bukankah seorang presiden itu harus menjadi contoh masyarakat? Harus menjadi contoh rakyatnya? Sedangkan seorang Jokowi tidak menjadi contoh untuk rakyatnya. Kenapa aku bilang tidak menjadi contoh untuk rakyatnya? Suka berbohong, suka framing-framing. Kenapa aku bilang suka berbohong? Dia dulu katanya ingin menuntaskan kasus HAM. Bohong. Katanya dia tidak impor. Dia tidak ngutang setumpuk gunung. Apa yang dibanggakan dengan seorang presiden yang suka bohong? Ya itu kebohongannya yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan? Kebohongannya Seorang Miss. presiden yang suka mengacak-ngacak konstitusi. Seorang presiden yang tidak tahu terima kasih. Kenapa aku bilang tidak tahu terima kasih? Dari tukang kayu diangkat menjadi presiden sama siapa? Sama seorang Ibu Mega. Tahu nggak terima kasih? Nggak ada. Itu mau jadiin contoh. Bagi pendukungnya Jokowi yang AQ 58, hebat seorang Jokowi. Karena mereka kelakuannya sama. Karena mereka mencontoh. Salam waras. Waduh, isi gawat, Bray. Pak Presiden Jokowi nggak jadi pindah untuk berkantor di IKN. Nah, kira-kira kenapa ya Pak Jokowi ini nggak jadi pindah ke IKN? Berkantor Nggak di ada IKN. airnya bang, nggak ada Padahal listrik. ini udah waktunya buat pindah ke sana. Oh, jadi ini ternyata tuh. Presiden Jokowi batal berkantor di ibu kota Nusantara mulai Juli 2024. Seperti rencana awal karena sarana prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor belum siap. Nah, Pak Jokowi mengatakan bahwa dirinya akan segera berkantor di IKN jika semua sarana dan prasarana tersebut sudah siap. Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi lapangan. Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, yang suka pakai topi itu, topi ajaib ya, mengatakan air bersih untuk diminum akan tersedia di IKN mulai Juli 2024. Nah, yang betul itu. Antar bohong lagi. Antar nggak belum siap lagi karena setahu saya menurut pernyataan orang-orang Kalimantan itu bahwa di Panajam itu di bawahnya itu Pak batu bara, bawahnya itu batu bara bebatuan. Nah, kalau enggak tuh batu jaung tuh. Jadi kalau misalkan dibor sampai bawah itu yang ada lumpur tuh ya, air bercampur minyak ya. Pak Suki juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengecek langsung ke IKN pada 9 Juli. Waduh, cek-cek mulu dari kemarin ya. Oke dah.
Rakyat mah kita mantau aja. Ya kalau gagal paling ketawain, Pak. Salam logika. Ditanya tentang kenapa Pak Jokowi tidak jadi ngantor di IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru di bulan Juli ini, Pak Jokowi menjawab malah balik bertanya, listriknya sudah siap belum? Airnya sudah siap belum? Kok ditanya malah balik tanya? Tapi sih jawaban ini lebih maju ya ketimbang jawaban-jawaban Pak Jokowi sebelumnya. Biasanya kalau ditanya apapun Pak Jokowi jawabannya ya enggak tahu. Nggak tahu. Kok Bertanya nanya saya. saya? Ini buat para menteri-menterinya. Ya, Indonesia maju ya. Udah buruan cepet pada pindah dulu ke Diusir. IKN. Ngapain lu pada bangun kalau lu nggak tempatin? Jangan cari-cari alasan nggak ada air lah, ya kan? Nggak ada air, nggak ada apa gitu kan? Itu kan ngebangun itu ya harusnya kan diteliti dulu, ditelaah dulu sumber airnya dari mana, ya kan? Sumber energi listriknya gimana? Ini asal main bangun-bangun aja, duit rakyat lu hambur-hamburin buat bangun IKN. Udah sekarang udah dibangun gak mau ditempatin. Udah bingung gak ada air lah. Ntar gimana kalau mau ya kan, mau mau cebok ya. Di kantong kantong plastik kresek. aja, nya di kantong plastik ya. Buat para menteri-menteri, katakan merakyat ya, kalau lu pada merakyat, antar kantongin tuh pakai plastik ya. Habis terus ntar ceboknya gimana? Ceboknya pakai batu kerikil ya. Ini uang rakyat nih udah dihambur-hamburin buat IKN. 20% dari APBN nih udah dipakai buat pembangunan IKN. Mau ada investor, mau nggak ada investor, mau ada air, mau nggak ada air, lu semua tanggung jawab, lu tempatin tuh ya. Itu keringat rakyat udah dibangun di situ. Lu tempatin pokoknya, mau susah kayak mau seneng kayak lu tempatin ya. Yap, itulah berbagai komentar atau kritikan para netizen terhadap Pak Jokowi. Mulai dari perkara persoalan korupsi yang menduga bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang membikingi para koruptor. Dan kalau memang dipikir secara logika, seorang kepala negara yang seharusnya yang secara tegas ingin memberantas koruptor, bukan hanya omon-omon, pasti sudah jelas bahwa tersangka korupsi kemarin-kemarin pasti secara transparan bagaimana prosesnya sampai akhir. Tetapi kita lihat sendiri seolah-olah semuanya dibuat drama. Apa yang menjadi isu-isu para korupsi ini, para pelaku korupsi ini ditenggelamkan, dan sampai saat ini tidak ada bagaimana kelanjutan proses para keparat-keparat ini yang memakan uang rakyat. Dan semua tertutupi karena kasus Pinah, yang dimana yang getol berkuar-kuar di sana adalah Rasman dan juga Hotman yang membela pihak tersangka, yang membuat kita berpikir bahwa semua ini seolah-olah disetting, dibuat drama agar apa yang menjadi kejahatan sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang berada di bagian para koruptor ini bisa menghilang dari publik. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan kita harus kawal betul-betul yang namanya keadilan, dan kita tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran melawan apa yang menjadi kebejatan-kebejatan para petinggi-petinggi negara ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.